Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abraril ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal, fa innahu qad faza al muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, para jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit, ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita di hari yang mulia ini bertemu di tempat yang mulia ini, di majlis yang mudah-mudahan dimuliakan pula. Semoga kehadiran kita sebagai tanda syukur kita mendapat tempat di sisi Allah dan menjadikan tanda syukur kita kepadanya, sehingga nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu yang mudah-mudahan berbuah amal saleh semakin bertambah pula hendaknya, karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum, bila kalian bersyukur pasti aku tambah nikmatku kepadamu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari yang baik ini pula, di mana kita sangat dianjurkan memperbanyak salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan kita semakin tentram dengan Nabi alaihi salatu wassalam, nyaman mengikutinya, dan di akhir akhirat nanti termasuk yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Ma'asyal muslimin, ma'asyal muslimat, para pecinta ilmu di manapun berada, kembali kita dipertemukan Allah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga Allah menerima seluruh amal beliau, ditempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya. Masih berkaitan dengan Al-Bayan Khamis, yaitu atau tentang pentingnya Al-Lughat Al-Arabiyyah, tentang pentingnya bahasa Arab dalam memahami Al-Quranul Karim, dan bahwasanya Al-Quran semuanya turun dengan bahasa Arab. Sampai kita pada bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan atau diminta kepada beliau, apa buktinya bahwa Al-Quran itu semuanya dalam bahasa Arab. Lalu dia sebutkan banyak ayat, dan yang terakhir kemarin adalah firman Allah SWT. Ya, setelah beliau menyebutkan ayat-ayat yang mengikrar, yang mengatakan dengan tegas Al-Quran berbahasa Arab, yang kedua ayat-ayat yang mengingkari bahwa Al-Quran itu berbahasa ajam. Yang pertama bahasa Arab ditegaskan, yang kedua diingkari bahwa Al-Quran ada dalam bahasa selain bahasa Arab. Wa qala walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan, seandainya Al-Quran itu kami jadikan dalam bahasa selain bahasa Arab, selain bahasa Arab namanya ajam ya, laqalu, mereka pasti akan bertanya lagi dan menolak, karena memang kalau tidak mau itu banyak alasannya.
Mereka akan berkata, laula fussilat ayatuhu, kenapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Kalau pakai bahasa selain Arab kami mana paham, harus dijelaskan. Maka Allah katakan, makanya laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi, kenapa pula Al-Quran bahasa selain Arab, padahal ini Nabi diutus berbahasa Arab. Jadi nabinya Arab, masa dia berbahasa ajam? Makanya tidak masuk kata Allah SWT, karena nabinya orang Arab, maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab sebelumnya Allah sudah katakan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Ya, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menjelaskan kepada mereka wahyu itu. Supaya mereka bisa menjelaskan wahyu itu kepadanya. Tentu saja menjelaskan dalam bahasa ibu kita lebih fasih, lebih mudah daripada menjelaskan dalam bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Oleh itu sekali lagi saya ingatkan bahwa negara-negara atau bangsa-bangsa yang maju itu rata-rata menggunakan bahasa ibu, bahasa aslinya. Yang banyak campur-campur maka juga lambat majunya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat kalau mau maju di ilmu apapun baik duniawi maupun ukhrawi, gunakan bahasa aslinya, bahasa asli. Termasuk dalam menjelaskan agama ini, kalau dijelaskan dalam bahasa asli kita, ya setelah dipahami dalam bahasa aslinya, bahasa Arab dengan benar, akan lebih mudah dicerna dan lebih selamat dari penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Tapi setelah memakai bahasa yang bukan bahasa asli kita, banyak kita yang salah paham. Sehingga bahasa Indonesia sendiri pun banyak di antara kita yang tidak fasih menggunakannya. Sebab apa? Karena sudah bercampur-campur dengan bahasa-bahasa asing pada kebanyakannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, macamnya hari ini kalau kita sebut berita bohong, orang enggak keren bahasanya ya. Tapi kalau bilang hoax, ini baru bahasa bagus. Tapi kalau bohong, cerita mengada-ngada, ini sudah ketinggalan. Kaum muslimin dan muslimat, padahal kalau ditanya lagi apa mana hoax, pokoknya hoax katanya, tidak benar. Allah musta'an. Nah, bagaimana ini Al-Quran pakai bahasa ajam, sedangkan nabinya orang Arab, mereka dapat lagi nanti. Maka Allah nafikan Al-Quran itu dalam bahasa ajam dan bahasa Arab. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ya, di Al-Aniyah 163 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa arrafana ni'amahu bima khassana bihi min makanihi. Allah mengenalkan kepada kita nikmat-nikmatnya dengan nikmat. Ya, setelah disebutkan pembahasan bahasa Arab ini, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmatnya kepada kita. Bima khassana bihi, yang dia khususkan nikmat itu kepada kita. Min makanihi, yaitu posisi kita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, lalu Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam surah At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri, ya, dari kalangan kalian, yaitu orang-orang Arab atau dari kalangan manusia. Azizun alaihi ma'anittum, beliau sangat tidak senang menyulitkan kalian. Jadi sangat tidak menyenangi hal-hal yang menyulitkan. Harisun alaikum, jadi Nabi ini sebenarnya lebih paham dari kita untuk memudahkan kita daripada kita mencari kemudahan lagi. Artinya seluruh syariat yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada prinsipnya adalah at-taysir, yaitu memudahkan.
Nabi alaihissalatu wassalam ma khayyara baina amrayni illa ikhtara aisarahuma. Nabi tidak disuruh memilih antara dua perkara kecuali dipilihkannya yang termudah di antara keduanya. Jadi agama ini mudah, jangan dipermudah-mudah lagi. Jadi sebenarnya sudah mudah, jangan dipermudah-mudah lagi. Nah, dan seluruh syariatnya, seluruh syariat Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang sangat memudahkan. Tidak bisa begini, ada solusinya dalam syariat. Ya begini, misalnya tidak bisa solat berdiri, maka boleh solat duduk. Kalau tak bisa duduk, boleh berbaring. Tak bisa berbaring, bagaimana lagi? Salat dengan mata, ya, dengan derak mata. Tidak bisa juga dengan hati. Tidak bisa lagi mati. Ya, pokoknya memang tidak ada, semuanya bisa. Ya, tidak bisa berwudu pakai air, tayamum pakai tayamum pakai apa Pak? Pakai bedak. Pakai debu. Nah, baiklah kaum muslimin. Jadi semuanya ada kemudahan. Ya, tidak bisa menikah, ya puasa dulu. Nah, tidak bisa bersedekah dengan harta, berzikir dengan lidah. Ya Pak, tidak bisa bersedekah dengan harta, berikan peringatan dengan ilmu. Semuanya ada, dibukakan Allah SWT selebar-lebarnya. Jadi kalau nak berinfak, baca subhanallah sekali sedekah, baca dua kali sedekah. Makanya di akhirat nanti orang termasuk paling menyesal selain tidak berinfak, juga tidak berzikir kepada Allah SWT. Karena berzikir itu paling mudah dan banyak sekali. Sebagaimana sebenarnya sedekah itu paling mudah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi alaihissalam azizun alaihi ma'anittum, sangat tidak suka sesuatu yang menyulitkan kamu. Harisun alaikum, dan sangat berharap kalian ini beriman. Harisun alaikum, sangat berharap kita itu beriman. Jadi pikiran Nabi alaihissalam itu bagaimana umat manusia ini dapat hidayah. Nah, begitulah seharusnya seorang yang berilmu, seorang dai selalu berpikir bagaimana umat itu mendapatkan hidayah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman pengasih dan penyayang. Rauf, pengasih, rahim dan penyayang. Jadi Nabi alaihissalam itu sangat pengasih dan penyayang kepada kita umatnya. Ya, beliau tak pernah berdendam kepada satu pun dari umatnya. Kadang-kadang ditarik orang dari belakang sampai merah lehernya, ya lalu seorang badui, bayar, mana harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Nabi hanya tersenyum dan meminta kepada sahabat untuk memberikannya. Jadi begitulah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa qala, kemudian Allah berfirman lagi. Berarti datangnya Nabi alaihissalatu wassalam dari kalangan kita umat manusia atau dari kalangan orang Arab itu adalah nikmat. Karena apa? Karena kalau seandainya diturunkan dari bangsa malaikat, ya tentu menyulitkan kita. Ya, kemampuan kita tidak sama. Atau diambil dari umat yang lain, misalnya diutus Nabi Musa kepada kita kan, ya kita umatnya kecil-kecil, Nabi Musa besar. Nah, itu dari kalangan kalian sendiri. Kemudian sifatnya adalah ingin memudahkan kita. Yang kemudian sifatnya sangat berharap kita itu beriman. Coba bayangkan orang yang berharap sesuatu untuk kita, pasti akan mengusahakannya dengan kuat tenaga, kemudian penyayang dan pengasih kepada kita. Kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Imam Syafi'i menyebutkan lagi, wa qala, kemudian Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah membangkitkan kepada orang-orang ummi. Orang ummi itu adalah orang yang tidak pandai menulis dan membaca. Membaca. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka, yakni dari kalangan mereka. Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim,
dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam itu nikmat. Dalam kalimat lain nanti laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah telah mencurahkan nikmat kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum, ketika mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ini juga nikmat. Allah mengenalkan kita kepada nikmat tersebut. Dia telah mengutus di kalangan orang-orang ummi yang tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca. Ya, artinya apa? Bahwa ini benar-benar dari Allah, bukan dari hasil penelitian Nabi alaihissalatu wassalam, bukan hasil perkiraan dan rekaan Nabi alaihissalatu wassalam, atau bukan hasil belajarnya dari bangsa-bangsa lain, dari kebudayaan-kebudayaan lain atau agama-agama lain. Tapi ini dari Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul nikmat. Yatlu alaihim ayatihi. Apa tugasnya? Membacakan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian membersihkan mereka dengan apa? Membersihkannya dari segala penyakit syubhat dan syahwat. Penyakit syubhat dibersihkannya dengan ilmu. Ya, makanya wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Jadi membacakan dengan mengajarkan beda. Memberikan ilmu, ada membacakan ya supaya bisa membaca saja, tapi orang membaca belum tentu berilmu. Misalnya sekarang kita ya pandai bahasa Arab, lalu kita buka buku bahasa Arab tanpa guru, ini belum tentu kita mendapatkan ilmu seperti kalau dengan guru. Makanya Imam Ibn Qattan mengatakan man kana syaikhuhu kutubahu, siapa yang syekhnya adalah kitab-kitabnya, fa khata'uhu aktsaru min sawabihi, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Tidak 100% salah, tetapi pasti lebih banyak salah daripada benarnya. Maka disitulah pentingnya talaqqil ulum, yaitu talaqqi dalam menuntut ilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ilmu Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan hikmah. Apa itu hikmah? Imam Asy-Syafi'i dalam tafsir Al-Quran menyatakan bahwasanya al-hikmah, dalam beberapa tempat beliau menyebutkan bahwasanya al-hikmah bila disandingkan dengan Alkitab di dalam Al-Quranul Karim, maka maksudnya adalah as-sunnah an-nabawiyah. Karena aslinya hikmah itu dalam bahasa Arab adalah isabatul haqq, yaitu menetapi atau menepati kebenaran, artinya benar. Makanya sunnah itu selalu benar. Jadi kalau nak hikmah kita dalam ilmu, dalam beramal, dalam berdakwah, maka jalannya adalah sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau kita nak berdakwah, hikmah dakwahnya, tengok dulu hikmah dakwahnya itu mengikuti sunnah atau tidak. Karena bahasa sekarang kan asal hikmah, asal orang senang, itu namanya hikmah, walaupun tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi bukan hanya sekedar memberi teori, dia juga berdakwah. Dia tidak suruh kita berdakwahlah kalian kepada Allah, saya tidak berdakwah, tidak. Dia sendiri yang berdakwah dan mengajarkan cara berdakwah kepada para sahabatnya. Ya, nanti Muaz, kamu pergi ke Yaman, maka yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka adalah syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama dulu. Jadi ini yang perhatikan, kalau diterimanya baru masuk yang
Kedua, فإن قبلوا منك ذلك أو أقروا لك بذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات باليوم والليلة. Kalau seandainya mereka sudah mau bersyahadat, ya, dengan mau di sini bukan hanya sekedar mengucapkan, meyakini dan memahami. Ya, orang Arab dulu, kenapa orang-orang Arab di tempat Nabi berdakwah itu susah mereka mengucapkan syahadatain? Kenapa? Hah? Kenapa Abu Jahal tidak mau mengucapkan syahadat? Karena tidak paham? Nah, karena dia paham maknanya. Karena dia paham maknanya, bahwa konsekuensinya adalah meninggalkan seluruh agama yang biasa dia dirikan, seluruh keyakinan yang biasa dia yakini. Itu yang tidak mau dia, karena dia paham. Kalau kita kan tidak. Ya, pokoknya nengok orang Islam rajin ke masjid, Cinan pula rajin ke masjid. Sedangkan mungkin masalah-masalah yang lain kita nggak tahu konsekuensinya. Bahwasanya misalnya dia di agama lamanya biasa apa? Pakai sesajen misalnya kan, biasa pesugihan, biasa santet mantet dan sebagainya. Ya tak? Dia tidak mengira itu tidak dilarang oleh Islam. Setelah dia ketahui, oh ternyata dilarang, akhirnya ya tentu saja menggugurkan syahadat dengan lafaz. Tidak mungkin saya kafir kembali, payah itu kan. Cuman meninggalkan itu yang bertentangan dengan syahadatain itu kadang-kadang berat, sehingga tidak sedikit orang mengucapkan syahadatain tetapi amalannya membatalkan, keyakinannya membatalkan syahadatnya. Adalah syahadatnya. Dia tidak sadar itu. Dia tidak sadar. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak orang berbuat syirik padahal dia masih salat. Ya, mudah-mudahan karena dia enggak tahu, Allah maafkan. Karena uzur bil jahal itu ma'ruf. Kalau tidak tahu, semoga Allah maafkan. Makanya disitulah kenapa orang-orang Quraisy dulu ketika Nabi berdakwah, karena paham dia bahwa mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada lagi ibadah kepada selain Allah SWT, tidak lagi jenis apapun ibadah, baik nazar, doa, berharap dan sebagainya yang merupakan bentuk ibadah. Ma'asyarul muslimin, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi al-hikmah itu adalah isabatul haqq. Dan kata Imam Syafi'i, Alkitab dengan Al-Hikmah dalam Al-Quran, maknanya Alkitab adalah Al-Quran, sedang Al-Hikmah adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Karena Sunnah itu selalu benar. Karena Al-Hikmah itu isabatul haqq, adalah menepati kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau Imam Al-Ghazali rahimahullah mendefinisikan al-hikmah itu dengan fi'lu ma yanbaghi fi ma yanbaghi ala ma yanbaghi, yaitu melakukan sesuatu yang semestinya, yang patut dilakukan di tempat yang patut dilakukan dengan cara yang patut dilakukan. Jadi perbuatannya patut, kemudian di tempat yang patut, kemudian dengan cara yang patut. Itu hikmah. Betul lah itu. Jadi kalau kita berdakwah juga seperti itu. Di masanya dengan cara yang disampaikan itu benar, kemudian dengan cara penyampaian yang benar pada orang yang benar. Ini hikmah. Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk mengajarkan ilmu sesuai dengan kadar kemampuan orang yang menerimanya. Kadar dan kemampuan orang yang menerimanya. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam, lalu kita bicarakan tentang fitnah yang terjadi di antara sahabat, misalnya antara mereka, bisa kembali kufur mereka. Ternyata Islam itu berkelahi juga rupanya. Kalau kita bicara tentang al-firaq, tentang golongan-golongan sesat dalam Islam, kan banyak kan? Ternyata Islam dia tidak jauh beda juga dengan agama sebelumnya. Aliran sesatnya banyak juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika sebagian saudara kita di barat sana ketika masuk Islam, ada yang mau masuk Islam, ada yang nanya kadang, Anda masuk Islam Syiah, masuk Islam Sunnah, atau masuk Islam Hanafi, Maliki dan sebagainya. Ini banyak di antara mereka mengurungkan lagi niatnya. Karena apa? Ternyata
puak-puak juga dalam Islam ini. Di kita alhamdulillah paling perang mimbar Jumat ya dah. Di sana memang perang golongan sebagiannya. Ada yang menganggap ke golongannya, mazhabnya Maliki, ada yang mengatakan sebagiannya. Dan ada pula yang memang terbuka. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang tidak mempuak-puakkan agama ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sekalipun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah ingatkan lagi kepada kita nikmat yang diberikannya. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Wa kana mimma arrafa Allah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa kana mimma arrafa Allah nabiyahu min in'amihi an qala. Dan di antara ini kan Allah membentangkan bahwa dia itu diutusnya Nabi itu sebagai nikmat. Nah, di antara yang Allah kenalkan dan jelaskan kepada nabinya, kepada kita nikmatnya adalah dia kenalkan nabinya berupa nikmat, yaitu an qala, dia katakan wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ya. Tadi kan dia kenalkan nikmat secara umum ya kepada umat manusia ini dengan diutusnya Nabi SAW yang membacakan ayat-ayat Allah, yang mengajarkan, yang membersihkan kita daripada syahwat dan syubhat, dan membersihkan dan mengajarkan kepada kita ilmu Alkitab dan As-Sunnah, dan dengan itulah kita dapat hidayah. Nah, di antara yang dikenalkan Allah nikmatnya pula kepada Nabi kita SAW adalah Allah katakan wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran itu, hai Muhammad, mengangkat sebutanmu dan sebutan kaummu. Jadi sebutanmu dan sebutan kaummu. Al-Quran itu mengangkat orang-orang Arab, mengangkat Nabi dan para pengikutnya dari kalangan orang Arab. Fa khassa qaumahu bidzikri ma'ahu bi kitabihi. Maka Allah khususkan kaumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzikri, dengan sebutan na'am ma'ahu, bersama Nabi alaihi salatu wasallam, bi kitabihi, dengan kitabnya. Dengan turunnya Al-Qur'anul Karim, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dan kaumnya yang dulu tidak ada tidak dipertimbangkan dalam sejarah sama sekali. Ya, tidak diajukan. Buktinya Imperium Romawi dan Imperium Persia waktu itu tak tertarik untuk mendatangi Makkah ini karena tidak ada sumber ya, tidak ada sumber kehidupan, tidak ada minyak itu. Ya, belum ada dolar hitam di situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi mereka diabaikan dalam percaturan politik masa itu, besarnya masa itu. Nah, maka dengan datangnya Al-Quranul Karim mereka diangkat. Makanya dengan Al-Quran ini seluruh dunia mengenal bahwa Al-Quran berbahasa Arab, dan terangkatlah karena Nabi SAW adalah orang Arab. Maka orang yang semakin besar, semakin tinggi iman dan Islamnya, bangga dengan iman Islamnya, pasti mencintai Arab. Dan orang semakin jauh dan semakin lemah imannya pasti membenci. Betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Pasti. Makanya hati itu tidak bisa didustakan. Kemana cenderungnya? Lihat orang pakai jubah, benci dia. Lihat orang pakai dasi, bangga. Berarti hatinya bersama orang pakai dasi. Jelas kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kadang-kadang tidak adil juga orang menghukum kalau pakai jubah tidak boleh, pakai dasi. Pakai dasi wajib, bukan tidak boleh, Pak, wajib. Tapi dua-duanya sama-sama bukan budaya dasi. Budaya mana? Budaya Kampar. Nah, dasi dari mana? Dari barat. Iya tak? Betul pun tak? Ya, dasi dari barat. Kalau ada orang yang berbuat salah karena pakai pakaian jubah atau pakai kain cingkrang, lalu dia larang, terus
Yang bikin salah pakai dasi, kenapa tidak dilarang pakai dasi? Yang korupsi yang banyak pakai dasi itu bukan? Serius nih ya. Ya, bukan masalah politik kaum muslimin. Jadi sebenarnya kaum muslimin makanya mencintai Arab dan orang Arab karena Islam tanda kita sedang on fire. Apa on? Ya on fire namanya. Sedang hidup Islam dan iman kita. Dan dikala iman dan Islam itu mati, pasti akan membenci yang namanya Arab. Karena tidak bisa dimungkiri sampai hari ini dengan keadaan yang mereka serba kacau sendiri, yang paling memikirkan Islam pasti mereka lebih daripada yang memikirkan perkembangan Islam dan kepentingan Islam lebih dari kita atau tidak? Perlu bukti nampaknya. Perlu bukti. Mana yang lebih banyak memikirkan dakwah Islam, orang Arab atau kita? Orang Arab. Apa buktinya? Iya, mereka yang membuka pintunya untuk kita belajar. Ya, kata bapak gratis tadi ya, gratis. Kalau kita, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Buktinya adalah bahwa pertama yang berani mengatakan dasar negaranya Islam kan mereka. Yang kedua, yang banyak memberikan kegiatan-kegiatan dakwah di seluruh dunia mereka. Kita apanya? Nama, jumlah betul, tapi untuk berkiprah belum. Untuk mendukung perjuangan Palestina kadang masih ragu-ragu kan? Kan masih ragu-ragu. Baru sekedar mendukung secara lisan politis. Lah, apalagi mendukung dengan piti. Iya, kalau bukan karena rakyat mungkin ya. Nah, masih ragu-ragu. Cuman ragunya bukan masalah. Tahu kita masalahnya utang kita, masalahnya utang banyak. Mau diantuk ke apa itu masalahnya. Baik kaum muslimin dan muslimat, tentu tidak suka bicara ini nampaknya. Ya, maksud saya mengatakan ini bahwa semakin meningkat iman dan Islam seseorang pasti menyenangi yang semua terangkat karena Islam. Nah, orang Arab terangkat karena Islam. Orang Arab terangkat karena Al-Quran. Nah, Al-Quran itu tidak mungkin kecuali dengan bahasa Arab. Tidak paham kita bahasa Arab kecuali melalui orang Arab. Maka membenci orang Arab adalah sedang menurunnya iman dan mencintai orang Arab. Tapi di sini maksudnya orang Arab yang Islam ya, bukan mencintai Abu Jahal, Abu Lahab, tidak. Mencintai Arab karena Islamnya tadi, karena Islamnya tadi. Ya mau tidak mau kita harus mengakui dengan jujur tak jujur pun ya melalui penelitian orang internasional bahwa memang yang paling pemurah di dunia itu adalah orang Arab. Mereka kalau membantu itu, setahu saya ya, saya tidak tahu politiknya, setahu saya tidak pernah ada embel-embel politisnya. Bantu ya bantu aja. Tapi kalau coba siapapun yang bantu negara manapun pasti ada keinginannya. Iya tak? Betul? Buka bantu hibah atau hutang lunak, tapi harus luluskan investornya, pengusaha-pengusahanya dengan kemudahan-kemudahan yang barangkali entah yang terjadi hari ini ada hubungannya, kalau tidak yang jelas doakanlah keselamatan bagi bangsa ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nampaknya ada hubungannya. Ya, nampaknya ada hubungannya. Ya, semoga Allah berikan mereka petunjuk. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Waqalah, kemudian Allah berfirman lagi, masih mengingatkan nikmatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Keluarga di sini maksudnya adalah sukunya. Wa qala litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan Allah berfirman pula supaya kamu memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura, yaitu ibunya negeri-negeri, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Dalam surah Asy-Syura ayat 7, wa Ummul Qura Makkah.
pusatnya negeri-negeri itu adalah Makkah. Ya, ahli geografis memang pusatnya bumi itu ada di Makkah. Nah, wahia baladuhu wa baladu qaumihi, dan Makkah itu adalah negerinya Nabi dan negeri kaumnya Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'alahum fi kitabi khassatan, maka Allah jadikan mereka disebutkan dalam kitabnya secara khusus. Wa adkhalahum ma'al munzarina ammatan, disebut secara khusus ashiratakal aqrabin. Wa adkhalahum ma'al munzarina ammatan, dan disebutkan pula mereka bersama orang-orang yang diberikan peringatan secara umum. Wa qada ayyunzaru bilisanihimul arabi, dan Allah telah mengqadakan, memutuskan atau mewajibkan bahwa mereka diberikan peringatan dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Lisani qaumihi minhum khassatan, yaitu lisannya, bahasa kaumnya, di mana Nabi diutus dari kalangan mereka secara khusus. Fa'ala kulli muslim. Nah, kalau demikian, wahai kaum muslimin, fa'ala kulli muslim, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ayyata'allama, wajib mempelajari bahasa Arab. Min lisanil Arab, wajib mempelajari dari bahasa Arab. Ma balaghahu jahduh, sesuai dengan kemampuannya, sejauh kemampuannya, sekuat kemampuannya. Hatta yashhada bihi alla ilaha illallah, sampai dia bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ini banyak orang Islam hari ini tidak bisa mengucapkan, ya, tidak percaya tuan-tuan, nanti silakan berhubungan dengan Bapak KUA nanti. Makanya kenapa ada pembimbingan Jatin hari ini, calon pengantin. Cuman sayangnya mungkin ini juga perlu kita ingatkan kepada para bapak-bapak penyuluh ini, ya, pada umumnya Jatin itu disuruh datang berdua, padahal mereka belum halal. Ini kadang disuruh pula duduk bersanding berdua. Ya, ini juga beberapa mungkin yang perlu diluruskan kepada bapak-bapak saudara-saudara saya penyuluh. Jangan suruh mereka datang berdua, apalagi duduk berdua, apalagi disuruh makan sepiring berdua. Ini kadang-kadang kita lupa, karena secara teori membiasakan untuk makan bersama, ya. Kalau memang itu masuk dalam bagian itu pasca akad nikah. Pasca akad nikah nak melatih itu. Tapi kalau melatih berdua, naik motor berdua, itu harus pasca akad nikah, bukan pranikah. Pranikah itu dosa semuanya. Pranikah itu dosa semuanya. Cuman tidak jarang saudara-saudara saya lihat seperti itu, melakukannya. Jatin itu datang dan didekatkan berdua, padahal belum halal. Nah, harusnya jatin itu khususnya yang perempuan, ya jangan dibiarkan pergi dengan calon calon suaminya. Kalau mereka orang-orang yang tidak beragama, dan ini umumnya, mohon maaf ya, tidak beragama maksudnya bukan orang kafir, maksudnya tidak paham aturan agamanya. Rata-rata kan hasil pacaran, kan, hasil paciran atau pacaran, hasil pacaran. Disuruh mereka berdua datang, tidak jarang, ya, mereka melakukan zina sehari menjelang akad nikah, seminggu menjelang akad nikah, karena sudah aman rasanya, orang tua sudah restu, Pak KUA sudah izinkan, itu ya, dan sebagainya. Akhirnya kita punya andil pula untuk membiarkan mereka melakukan zina tadi. Ya, alasannya kan kalaupun hamil gara-gara itu tidak terbuka aibnya nanti. Padahal ini merusak hubungan sepanjang hidup. Karena yang sahih, wallahu alam, yang sahih adalah tidak boleh menikahkan orang yang dalam keadaan hamil di luar nikah. Bahkan yang hamil karena nikah pun tak boleh dinikahkan, kan? Kan tidak boleh, kan? Ada orang janda, suaminya meninggal atau bercerai, dia hamil, boleh dinikahkan?
Padahal hamilnya halal enggak? Halal. Secara logikanya, ya secara kiasnya lebih aula dia dinikahkan dari orang yang hamil dengan cara haram. Ya Pak ya, karena halal dengan halal tidak boleh dicampur. Apalagi halal dengan haram. Cuman sayang kompilasi hukum Islam di Indonesia membolehkan menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan orang yang menghamilinya. Ini ijtihad sebagian ulama, semoga Allah memaafkannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kembali ke sini. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan fa'ala kulli muslimin ayyata'allama min lisanil Arab, mesti belajar bahasa Arab sekuat kemampuannya, minimal sampai dia bisa mengucapkan syahadat la ilaha illallah, harus tepat. Ya, asyhadu ya alla ilaha illallah. Karena kalau dia tidak tepat bacaannya bisa berubah maknanya. Dalam bahasa Arab sin dengan shin dengan tha itu akan berbeda, sad akan berbeda. Makanya ulama sangat ketat di sini, khususnya yang akan menjadi imam mesti bacaannya yang rukun ya, mesti benar ya Pak ya. Nanti dia baca alhamdulillah, lain artinya alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah itu memadamkan pujian, intinya bertentangan sekali. Jadi harus an'amta alaihim dan sebagainya. Makanya imam tidak boleh sembarangan. Imam tidak boleh sembarangan. Kalau nak jadi imam mesti harus talaqi, harus tahsin, harus tajwid dan benar bacaannya. Ini kadang-kadang sebagian banyak masjid masih siapa yang berani maju maju. Padahal di situ aja banyak orang-orang yang lebih ahli. Jadi terpaksa yang ahli-ahli garuk kepala sambil sholat, apa pula dia yang maju. Ini kaum muslimin dan muslimat. Ini bukan berani-beranian ini adalah tanggung jawab. Nasallallahu as-salamah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Harus dipahami. Ya, dipahami secara bahasa Arab. Wa yatlu bihi kitab Allah, dan dengan pandainya dia membaca bahasa Arab, dia bisa membaca kitab Allah. Disinilah kenapa sebagian besar dulu ulama melarang menuliskan Al-Quran dengan bahasa Latin, karena takkan sama hasil bacaannya. Kan ada sekarang dituliskan bahasa Latin. Dalam untuk proses mengajar mungkin tidak apa-apalah, tapi ketika disertakan dalam mushaf ini tidak bagus. Tidak bagus. Bagian besar ulama melarangnya, seperti ayahnya Syekh Ahmad Muhammad Syakir ini beliau termasuk menentang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Sebab terjemah tak akan pernah mewakili 100% makna asli Al-Quranul Karim. Karena sebagian terjemahan itu harus ditafsirkan. Ya, tidak bisa diterjemah secara letterless. Saya biasa merevisi terjemahan mushaf di Mujamma' Al-Malifah di Madinah. Banyak kenanya di sini. Mereka menerjemahkan sesuai bahasa dasarnya. Kalau itu dipakai, tidak paham maknanya. Bisa tidak paham maknanya. Allah musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi harus dia bisa membaca Al-Quranul Karim dengan pentawannya tadi. Dia harus tepat bacaannya. Makanya kita baca alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha itu penting. Kemudian harus diajarkan oleh yang betul-betul nutqnya sahih. Kadang-kadang karena mohon maaf sebagian kadang sudah jadi juri tajwid pula kadang, tapi bacaannya kacau kadang. Sudah jadi juri tajwid, dia sendiri bacaan Qurannya masih masalah. Akhirnya ini ya dari guru dikembangkan oleh muridnya, dan setelah itu tidak mau lagi belajar kepada yang lain. Padahal gurunya hebat dulu jadi juri dia kan, jadi juri. Padahal baca Al-Qurannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa nun jadinya? Ada. Ya saya? Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah.
wa yantiqu bidzikri fi mafturida alaihi min at-takbir. Kemudian bisa membaca zikir yang diwajibkan. Kan ada zikir yang diwajibkan dalam beribadah, supaya dia bisa mengucapkannya dengan benar. Dengan benar. Apa zikir yang wajib misalnya? Takbir dalam salat. Takbir dalam salat wajib enggak? Wajib. Ya, takbiratul ihram rukun, takbirul intiqal wajib. Jadi mengucap itu wajib kaum muslimin. Lalu kalau dia tidak bisa mengucapkannya dengan lisanul Arab, dengan bahasa Arab, saya ada mendengar sebagian dari imam mengucapkan Allahu Akbar. Ada ya, ada sebagian tuh Allahu Akbar. Padahal sudah guru ngaji tuh. Jadi nanti juga murid-muridnya ikut Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah menyeberang jadinya. Karena abara bil ain itu menyeberang. Kaum muslimin, atau mentakbirkan mimpi. Abara ya'buru, atau mengambil ibrah. Jadi harus akbar. Akbar, bukan akbar. Atau ada lagi macam ajbar. Apa makna ajbar? Ini mendekat-dekatlah dari jabara, yaitu yang maha perkasa, al-jabbar. Tapi bukan itu yang dimaksud, adalah Allahu bil kaf, Allah yang maha besar. Ini sigat tafdil, lebih besar dari seluruh makhluknya. Makhluk yang paling besar kan aras. Allah lebih besar dari arasnya. Kalau lebih besar berwujud dia. Ya berwujud. Berwujud berjisim. Nah, kita tidak mengatakan sesuatu kecuali yang Allah dan Rasul katakan. Itu bayangan-bayangan kita itu dibuang semuanya. Semua yang kita bayangkan pasti salah tentang itu. Kita hanya menyebutkan apa yang Allah sebutkan. Ya, Allah mengatakan dia punya wajah, maka kita kan punya wajah. Seperti apa? Wajah mesti berbagi-bagi berjisim, itu bayangan antum, bukan kita. Kita tidak meyakini itu. Jelas? Allah punya wajah. Apakah wajah bagian tubuh seperti bagian dari tubuh? Demi Allah tidak, kita tidak meyakini itu. Itu namanya tajsim, mujassimah. Nah, jadi menetapkan sifat bukan berarti mentajsim Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan itu karena memang dasar pijakannya bid'ah tadi, yaitu menganalogikan Allah dengan makhluk, mengkiaskan Allah kepada makhluk. Kalau kita tetapkan wajah, berarti wajah di makhluk bagian dari tubuhnya, berarti menyebutkan Allah punya wajah, berarti punya tubuh. Ini keyakinan bid'ah, tajsim. Dan ahlus sunnah tak pernah berkeyakinan seperti itu. Kalau ada yang menisbatkan itu ke ahlus sunnah, itu adalah tuduhan bohong para ahli bid'ah kepada ahlus sunnah dari dulu. Dari dulu ahlul kalam, Ibnu Kullab, Al-Jahmiyah menuduh ahlus sunnah itu mujassimah. Menuduh ahlus sunnah itu mujassimah. Lalu para pengikut belakangan juga menuduh ahlus sunnah mujassimah. Mereka memaksakan kita tidak terima. Allah bukan berbagi-bagi. Yang mengatakan berbagi-bagi itu mengkiaskan Allah kepada makhluk. Kita tidak pernah mengkiaskan Allah pada makhluknya. Allah yang katakan, bukan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi wa yantiqu bidzikri bima fturida alaihi min at-takbiri, yaitu mesti mengucapkan yang wajib dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab seperti zikir-zikir tadi. Atau wa umira bihi min at-tasbih, atau yang disuruh dia baca seperti tasbih subhana rabbiyal azimi di dalam ruku', subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Apakah pakai wa bihamdihi? Khilaf di antara ulama, ada yang mendhaifkan, ada yang mensahih atau menghasankannya. Wallahu a'lam. Yang penting jangan sampai kelahi dalam solat. Kalau dulu cerita buya-buya kami dulu, ada orang salat imamnya imamnya NU, makmumnya Muhammadiyah. Waktu itu kan sangat kental sekali perselisihan antara dua ormas ini dulu. Sekarang masih juga. Semoga Allah damaikan ya. Damaikan dengan himpun dalam sunnah Nabi alaihi salatu
wasallam. Pokoknya segala perselisihan sekelompok kelompok penyelesai akhirnya ada di sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Soalnya mau atau tidak mau lagi nih, mau atau tidak mau kembali pada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi yang imam karena tahu dia ada Muhammadiyah di belakangnya, lalu dia baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dikuatkannya, dijaharkannya oleh imam tadi. Yang di belakang makmum tidak mau kalah, dia baca pula subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdih kan. Ini bisa jadi batal salat jadinya kaum muslimin. Jadi dia kuatkan pula subhana rabbiyal azimi tanpa ditambahnya tanpa wa bihamdi untuk mendebat, dan sampai dalam salat pun berdebat orang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, jadi harus mempelajari hal-hal yang harus dibaca di dalam salat, di dalam zikir-zikir yang dalam bahasa Arab. Ini minimalnya. Ini minimalnya. Yang tujuan utamanya adalah memahami Al-Quran, memahami hadis, bisa beribadah dengan benar di dalam Islam ini. Ya, dan ini mesti dia pelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap muslim dan muslimah. Adapun untuk menjadi seorang pakar dalam bahasa Arab, menjadi seorang pakar dalam ilmu fikih, menjadi seorang ahli dalam ilmu hadis, dalam ilmu akidah dan seterusnya, ini tambahan. Ini tambahan. Tapi yang mendirikan rukun itu mesti kita pelajari, termasuk bagaimana pergi haji ke Baitullah, apa yang harus dibaca dan seterusnya. Berdoa Allah SWT menjadikan kita yang senantiasa mencintai bahasa Arab karena mencintai Al-Quranul Karim. Karena pasti beda Pak, orang yang menyanyi pula mengaji maksud saya, cuma dianalogikan menyanyi karena memang banyak orang suka nyanyi. Orang yang pandai bahasa Inggris melakukan baku bahasa Inggris dengan yang tidak pandai bahasa, beda enggak? Beda lah. Sama orang yang melakukan lagu cinta dalam bahasa Indonesia, dia sedang kasmaran dengan yang sudah tua-tua, sama enggak? Enggak paham Pak. Ini contoh saja, ada aja contohnya. Ya kita contoh realita ini Pak. Baru nanti sini orang yang paham dan meresapi apa yang dia ucapkan lebih dari orang yang hanya sekedar mengucapkan. Betul? Iya. Kalau misalnya yang muda-muda yang belum punya apa yang dulu, muda-muda dulu ya, kaum muslimin dan muslim belum ngaji, dia ketika menyanyikan itu lagu tentang cinta hanya engkau di hati, itu ada maksudnya. Iya lah, akan lebih merasa dari orang yang hanya sekedar mengucapkan. Makanya saya sering kadang di supermarket atau di mana kan ada lagu barat diputarkan. Saya bilang, paham enggak kalian ini lagu ini? Enggak Pak, cuma disuruh putar katanya. Ginilah saya berilah. Kalau ada yang enggak paham pun tapi tetap berpahala mendengarkannya. Apa? Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim. Ya. Enggak, apa namanya? Kami enggak punya kata. Kalau saya makasih mau enggak muternya? Nah, itu terserah manajer, payah lagi kan. Ini. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi kan ada tawaran kita kan. Kalau dia mau saya kasih. Ya, kasih aja CD untuk diputarkan. Cuman kan memang kalau bukan karena pemiliknya yang sudah ngaji, susah. Orang Islam aja susah, apalagi yang bukan Islam. Tapi setidaknya ada usaha kita untuk itu. Ya sambil bahasa menyapa gitu ya. Daripada kita meremaja nengoknya, lebih baik kita sampaikan dan kita usulkan. Baiklah kaum muslimin. Nah demikian pula orang yang baca Al-Quran dengan bahasa yang dia pahami, kemudian pas pula keadaannya seperti itu, sedang dapat musibah, dia baca ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqasim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dia sedang dapat musibah, lalu ternyata ayat mengatakan Allah akan uji kalian dengan sedikit. Ternyata ujiannya sedikit rupanya. Masih ingat khutbah kemarin saya katakan satu ceplungan ke surga melupakan penderitaan selama di orang paling menderita ini.
Jadi sebenarnya kecil sekali penderitaan dunia ini. Maka di ujung ayat wabashshirus sabirin, beri berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Oh, pasti kita ada rasa di sini kaum muslimin dan muslimat. Ya tak? Atau ketika dia sedang dapat nikmat kan, terbaca pula ayat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah, seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji tampang itu ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, setiap cabang fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya maka tertarik, ini harus saya infakkan. Coba bayangkan 1000 kita infakkan pagi ini, insya Allah Allah balas dengan 700.000. Cukup tak? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan sesuai yang dia kehendaki kepada siapa yang dia naki. Nah kalau paham ini pasti akan lebih menyerap, meresap hati kita dibanding dah paham. Maka dengan demikian, maka kita mesti berazam memahami bahasa Arab ini, ya. Dan untung-untungnya nanti kita bisa mentadabburi sendiri Al-Quranul Karim. Setiap membaca dengan tadabbur. Tadabbur ini hak setiap muslim, ya, hak setiap muslim mentadabburi Al-Quran. Ya, tapi kalau untuk menggali hukum-hukum yang tersurat dan tersirat, ya tidak semua orang memang. Tapi untuk memahami khitab Al-Quran, insya Allah paham ya Pak ya, mudah kan? Karena mau walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mudakkir. Al-Qur'an ini Allah mudahkan memahaminya. Masih ingat bahwa Imam Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa tafsir terbagi 4, ya. Pertama, mudah dipahami oleh siapapun. Kedua, orang Arab dengan bahasa, keahlian bahasanya. Yang ketiga, para ulama. Dan yang keempat, hanya Allah yang paham tafsirnya. Nah, kebanyakan dari jenis pertama dan yang kedua. Yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, yang khusus ulama, ada pula bagiannya. Disitulah Allah nak melebihkan sebagian dari yang lain. Tapi pada umumnya Al-Quran dimudahkan untuk dipahami. Gitu kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb pemilik alam semesta. Ada kita tak paham? Paham semua? Bahawa pujian kepada Allah, paham kita semua. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya kan? Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tak ada lagi yang berkuasa waktu itu. Semua kita paham tu. Dan seterusnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, kita paham maknanya. Ya, karena hanya Allah yang paham. Ini minal mutasyabihat. Tapi dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab. Apa maksud Alkitab di sini? Al-Quran. Paham kan? Tidak ada keraguan padanya. Oh, kita tidak boleh meragukan sedikit pun Al-Quran. Karena kita beriman padanya. Hudan lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang bertakwa. Paham tak kalau nak jadi orang bertakwa ikut Al-Quranul Karim dan seterusnya nanti. Mudah kan? Mudah sekali. Kita akan tadabburi ini. Bahkan bisa saja nanti dari situ kita menjadi seorang yang tambah ilmu terus. Kitab ini saja kata Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi 50 kali dibaca dengan Imam Syafi'i, ada tambahan ilmunya. Pada ini karangan Imam Asy-Syafi'i manusia. Apalagi Al-Quran yang takkan pernah habis hikmahnya. Makanya sampai hari ini tafsir masih ditulis orang. Padahal kepakaran, mana yang lebih pakar? Mohon maaf ini, mana yang lebih pakar? Imam At-Tabari dari Syekh Az-Zuhaili. At-Tabari, tidak ada yang meragukan itu. Cuma perlu lagi ditulis oleh para ahli tafsir zaman ya perlu. Karena hikmahnya tidak pernah habis. Saya nak nanya kepada tuan-tuan, mana yang lebih hebat, Imam Asy-Syafi'i misalnya daripada Imam An-Nawawi? Imam Asy-Syafi'i, buktinya An-Nawawi ikut Imam Asy-Syafi'i. Cuma kenapa Syafi'i Imam Nawawi nulis lagi kitab-kitab dan tafsir dan sebagainya? Karena hikmahnya tak pernah habis. Tapi alim lebih alim Imam Syafi'i. Dan kita lanjutkan lagi, mana yang lebih alim, Imam Asy-Syafi'i daripada Abu Bakar As-Siddiq?
Abu Bakar lebih alim. Tidak diragukan itu. Cuman permasalahan lebih kompleks dan lebih kompleks di zamannya Imam Syafi'i, sehingga dia lebih banyak berfatwa dibanding Imam Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dalam ilmu lebih dalam Imam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kenapa sebut imam? Karena dia disebut dengan al-imamain. Kalau disebut dalam di kalangan sahabat al-imamain, asy-syaikhain, Abu Bakar dan Umar. Nah, itu ma'ruf dalam kitab kita akidah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membuat kita dalam hati kita cinta pada kitabnya ini, dan cinta dengan segala sesuatu yang mendekatkan kita kepadanya, baik berupa manusia maupun berupa ilmu-ilmu alat yang mengenalkan kita dengan Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.